gitu ya. Nah, halo Kak Cagi. Siapa nama panggilannya? Welcome to my life. Aku mau ada kepala teknisinya. Nah, kita kedatangan kepala teknisi kita. Sama Fitro. Mungkin ada yang mau tanya-tanya soal teknis mesin fotokopi, boleh banget di komen-komen aja. Nih Mas mau masuk frame? Monggo nggak apa-apa. Nanti aku iniin. Ini live apa TikTok? Iya TikTok. Oh gitu. Sini aja deh, berdiri aja kalau enggak kita. Hai. Kalau ada yang mau nanya mengenai fotokopi boleh, penggunaan atau apapun itu. Mas lagi senyantai. Kita sesi tanya jawab aja jadi podcast nih. Jadi podcast jadinya. Hai. Hai, ada yang mau ditanyain? Jadi cantik banget. Iya dong, nih pakai apa aja filternya? Pakai filter, nggak tahu apa namanya itu. Masnya dengan siapa? Saya Boleh aja perkenalkan? dari tim trainer, Oke. khususnya mesin Canon. Tuh. Nah guys, jadi Mas Ajar ini handle apa Mas? Training centernya gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai technical seputar mesin fotokopi Canon, nah kami punya Mas Ajar yang udah expert di bidangnya, mantap sudah. Nah, Mas Ajar kita ngobrol aja kali ya sedikit. Boleh. Apa sih keunggulan mesin fotokopi Canon yang jarang atau tidak dimiliki oleh brand-brand yang lainnya gitu? Oh, di kita ada mesin terbaru namanya ImageForce. Itu dia menggunakan teknologinya nggak pakai laser lagi, yang namanya printhead. Itu baru di Canon yang ada. Resolusinya sampai 4800. Mantap dong. Kapan launchingnya itu Mas? Apa? Launchingnya kapan? Launchingnya kemungkinan di awal tahun kali ya. Oh, awal tahun. Tuh guys, Tunggu. kita punya ImageForce dari Canon. Betul. Terus bedanya printhead sama laser jet itu apa sih Mas? Laser itu jadi teknologinya masih konvensional. Dia menggunakan polygon, dia mirror. Jadi buat pembuatan image latent sebutannya. Image latent itu dia masih berupa kasat mata, berupa muatan listrik gitu. Nah kalau yang ini modelnya printhead, jadi kayak scanner dia langsung pakai LED. Gitu, okay. Menggunakan LED, jadi resolusinya lebih tajam. Pasti hasil cetaknya oke. Gitu. Terus kalau si ImageForce ini cocoknya dipakai buat di perusahaan semacam apa sih Mas? Macam-macam, jadi kayak di office yang kalau yang banyak tender oke banget tuh. Buat cetak-cetak tender, terus buat desain grafis oke. Gitu. Oh, desain grafis, iya benar-benar ya. Jadi buat teman-teman yang kantornya itu membutuhkan hasil print yang ketajamannya itu tinggi, pakai aja langsung ImageForce dari Canon. Betul. Yang akan launching di awal tahun ini insya Allah ya. Betul, ditunggu aja. Oke, siap Mas, makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, terus yang lainnya apa ya? Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Sok silakan banget loh, jangan malu-malu. Mau tanya-tanya soal mesin fotokopi, misalkan ya apalah bebas. Mungkin teman-teman ada kebutuhan di kantornya yang, oh ini kok di kantor saya nggak bisa ngeprint pakai Mac atau apa segala macam, ditanyain aja teman-teman ya. Oke Mas, sambil nunggu pertanyaan, aku mau nanya lagi deh ya, mungkin bisa mewakilkan penonton. Apa tuh? Oke, itu kan tadi keunggulan yang Canon miliki dan tidak dimiliki sama brand lainnya gitu di luaran ya. Betul. Terus Mas, kalau bicara populasi atau customer yang memakai mesin fotokopi Canon gitu, sebanyak apa sih gitu? Wah, kita populasinya banyak dong. Saingan terberat kita Xerox.
Oke. Gitu, populasinya kita kompetitor yang terbesar kita itu dari Xerox. Oke. Kita memegang customer apa aja sih Mas? Maksudnya yang besar-besar? Banyak, banyak yang major account kita kayak Bank Mandiri, BCA, Danamon, bank-bank tuh hampir kita pegang. Oke, gitu. tuh guys. Jadi secara experience udah nggak perlu diraguin lagi ya Canon ini, Canon sama Vitro khususnya. Ya, betul. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang perusahaannya bergerak, mungkin memiliki site di luar kota, beberapa site gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi teman-teman soal support teknisnya gitu. Betul. Karena kami sudah menjangkau ke area sana ya Mas ya. Benar. Nah, bisa juga kalau yang ada small office, kita ada mesin yang multifunction yang seri-seri kecil, itu ada juga kita. Oke. Jadi kita memang memprovide perusahaan mulai dari yang kecil, medium sampai yang high gitu ya. Kita ada semua kita udah selengkap itu teman-teman. Teman-teman boleh dong kalau mau nanya sok silahkan banget loh. Ada yang mau tanyain? Oke Mas, kalau mesin fotokopi Canon itu teknologinya selain tadi ada printhead sama laserjet, ada teknologi apa lagi sih Mas? Nah, kalau yang di Imageforce itu kita speed by license. Jadi itu salah satu keunggulan. Sebenarnya udah ada di mesin-mesin yang produksi, mesin produksi itu mesin-mesin yang dibuat percetakan, kayak di Subur Jaya Agung, itu kalau tahu ya, Snappy, itu kan kategori mesin produksi. Nah itu dia speednya by license. Jadi kita itu kalau beli itu mesinnya speednya kosongan. Jadi nanti begitu beli mesin ada tambahan nih, dia mau pakai speed berapa? 40, 50, 60, 70 gitu. Canon udah punya kayak begitu ya Mas? Wow, keren banget loh. Terus ditambah lagi sama wifi-nya wireless-nya wifi-nya udah 5G. 5G. Iya, udah support 5G. Iya ya udah. Sekarang mah udah kita udah merambah ke 5G ya. Mesin fotokopi pun harus bisa sedinamis itu gitu. Dong, pasti dong, kita selalu mengikuti perkembangan teknologi. Mantap. Terus nih Mas, kalau misalkan bicara dari sisi ke fleksibilitasan, bisa nggak sih mesin Canon ini ngeprint tuh nggak harus melulu dari laptop, dari bisa PC dong. Gitu? Kayak dari smartphone bisa. Oh, udah bisa. Pasti dong. Jadi kita ada namanya aplikasi Canon Print Business. Jadi kita bisa print dari smartphone. Oh, dari smartphone kita udah langsung bisa ngeprint dokumen gitu. Pasti. Ya Mas, gak usah repot-repot lagi. Print scan bisa. Wih, mantap. Tuh guys, jadi alasan apa lagi yang membuat kamu semua itu nggak pilih Canon? Apa gitu, semuanya udah komplit, udah set di Canon sama Vitro loh. Terus ada nggak sih buat user gitu yang mau pilih mesin fotokopi itu harus kayak gimana sih, apa yang perlu diperhatikan gitu? Nah, yang pasti kita lihat pemakaian per bulan, namanya print volume. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan, oh iya kita pemakaiannya rata-rata nih di 10.000 lembar. Jadi nanti kita arahin ke mesin mana yang cocok. Gitu. Jadi buat nanti itu pengaruhnya nanti buat ke ketangguhan dari mesinnya. Jadi gitu. Jadi maksudnya kalau nggak sesuai sama print volume nanti takutnya ya cepat rusak gitu kan gitu. Nah guys, jadi perlu tahu dulu nih kebutuhan kamu di kantormu itu sebanyak apa gitu. Karena nanti kami akan menyesuaikan nih, kalau kebutuhannya sedikit ya ngapain dikasih yang tinggi-tinggi gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau kebutuhannya besar ya mana mungkin kita kasih speed atau tipe mesin yang low gitu kan, nggak mungkin gitu. Gitu, jadi harus sesuai sama kebutuhan. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak nih? Ayo teman-teman. Ayo, kalau ada yang mau nanya silahkan. Welcome Kak Nurmina, Kak Ika, halo Kak Rehan. Boleh ya, mungkin di-share juga live ini ke teman-teman yang memang lagi butuh atau cari informasi mengenai mesin fotokopi. Barangkali nanti bisa terbantu tuh teman-temannya. Gitu ya.
Dan kami juga live enggak yang menentu ya guys, jadi ada waktunya, jadi pantengin aja terus, di follow, udah di follow ya kalau TikTok itu ya, di follow aja akun TikTok ini karena biasanya dadakan kita suka live gitu. Nah teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ya bantu di like juga ya teman-teman. Oke Mas, sambil nunggu lagi. Apa? Mungkin kita nggak akan lama juga ya Mas ya, 10 menitan lagi lah paling akan selesai. Boleh. Apa ya yang mau aku tanyain untuk mewakilkan teman-teman? Oke, mungkin sebetulnya seberapa berpengaruh sih laser jet dibandingkan inkjet, Mas? Oh iya, jadi perbedaannya itu kalau ink itu kan dia pakai tintanya cair. Nah, kalau yang laser jet itu dia pakainya toner, bubuk dia. Oke. Jadi kelebihannya itu yang pasti dia tahan air. Jadi hasil cetaknya itu jika ketetesan tuh dia nggak luntur. Satu, kedua biasanya nanti kalau dibasuh tangan lama-lama dia luntur. Kalau ini enggak, itu kelebihannya. Kalau yang laser jet. Gitu. Nah kalau yang inkjet itu resikonya kalau kena air luntur. Terus misalkan kalau penyimpanannya terlalu lembab nanti dia hasil cetaknya tuh udah nggak bagus lagi. Gitu. Bedanya itu. Oke, jadi memang laser jet ini hasilnya lebih bagus gitu ya Mas, lebih bagus karena di luaran tuh kadang customer suka nggak notice, maksudnya perbedaan inkjet sama laser jet itu seperti apa. Betul. Karena mereka cuma bisa kayak berstatement, wah ini laser jet mahal gitu, sedangkan tidak tahu atau belum paham gitu keunggulan laser jet itu sebetulnya seperti apa gitu, dan ternyata seberpengaruh itu ya Mas ya. Pasti banget. Oke. Boleh dong Mas, untuk yang terakhir nih diceritain pengalaman Mas selama di permesin fotokopian, kayak maksudnya kalau di zaman mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu trennya seperti apa, terus semakin kesini itu trennya seperti apa gitu. Oh iya, zaman dulu tuh masih zaman konvensional, kita sebutnya analog. Jadi kita ngeprint hanya bisa dari laptop, sekarang udah bisa pakai smartphone. Ya, itu. Terus teknologinya lagi tadi pakai 5G, yang seri-seri terbaru udah ada 5G gitu. Terus hasil cetak dulu yang gambar resolusinya payah banget deh, sekarang udah oke banget deh gitu. Hasil cetaknya, warnanya gradasi gitu, yang pasti itu. Oh itu gitu. Ya. Tapi kayak kebutuhan copy, print, scan sekarang itu berdasarkan experience Mas, itu kayak gimana Mas? Tergolong menurunkah atau tetap atau gimana? Oh, kalau dilihat sih trennya memang agak menurun ya. Jadi kebanyakan sekarang yang go green, efisiensi gitu. Tapi kita sebenarnya banyak kelebihan. Jadi gini, kita mesin fotokopi itu bukan sekedar hanya untuk cetak. Jadi sekarang kita banyak yang larinya ke soft copy. Jadi solusinya kita bisa scan gitu. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi tuh nyetak banyak juga tuh sebenarnya. Kita bikin soft filenya. Nah di mesin kita resolusinya juga sudah tinggi juga. Gitu hasil scannya gitu. Ya, nah jadi teman-teman yang misalkan kebutuhan scannya itu cukup tinggi, udah nggak perlu lagi nih beli-beli kayak scanner yang khusus scanner itu ya Mas. Betul. Karena udah bisa sekalian nih di mesin fotokopi loh, gitu. Ya, jadi yang namanya walaupun kebutuhan print misalkan agak menurun ya seiring berkembangnya zaman, cuman tetap pasti teman-teman itu akan butuh mesin fotokopi. Pasti banget, pasti. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman mau beli mesin fotokopi. Mungkin ada yang berpikiran takut lah karena nantinya itu nggak akan kepake gitu ya. Enggak teman-teman, pasti kepake terus. Pasti. Kebutuhan untuk mencetak itu pasti. Pasti. Gitu. Ya.
Terus nih Mas, apa ya? Mungkin Mas mau sharing sedikit lagi mengenai fotokopian boleh? Apa ya? Bingung saya. Oke guys, kalau ada yang mau ditanyain boleh kalau IG tuh TikTok tuh DM atau apa ya disebutnya Mas? Apa ya? DM aja boleh. Ya boleh DM aja atau mau langsung telepon ke sama Fitro boleh juga. Betul. Ada nomornya ya di profile TikTok ini. Gitu. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nonton, yang udah like, yang udah follow juga, yang udah kasih hadiah tadi ya. Thank you so much. Kami dari Sama Fitro dan sekali lagi ngucapin terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya. See you. Bye. Okay.